Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We have now reached an altitude of 35,000 feet and have reached the cruising altitude. The seatbelt sign has now been turned off and you are free to move about the cabin. However, please make sure to keep your seatbelt fastened when seated, as sudden turbulences can occur at any time. Thank you for flying with us and we hope you enjoy the rest of your flight. Tommy, seorang pengusaha yang tinggal di Jakarta, di usianya yang masih muda, bisnisnya cukup sukses dan beragam. Ada restoran, retail, sampai agribisnis. Hari itu, Tommy menuju ke Bali untuk menemui rekan bisnisnya. Di pesawat, Tommy berkenalan dengan seorang wanita yang kebetulan duduk bersebelahan dengannya. Namanya Lisa. Karena duduk bersebelahan, Tommy dan Lisa kemudian saling mengobrol. Mulai dari kesibukan masing-masing, sampai soal kuliner. Mereka berdua ternyata suka sekali dengan kuliner. Lisa adalah seorang wanita yang sukses dalam karirnya dan memiliki jabatan tinggi di kantornya. Dia ke Bali katanya ingin berkunjung ke rumah orang tuanya, alias pulang kampung. Karena katanya sudah 5 tahun tidak pernah pulang ke rumah, terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Lisa adalah seorang wanita yang sukses dalam karirnya dan memiliki jabatan tinggi di kantornya. Dia ke Bali katanya ingin berkunjung ke rumah orang tuanya, alias pulang kampung. Karena katanya sudah 5 tahun tidak pernah pulang ke rumah, terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Tidak terasa pesawat yang ditumpangi Tommy dan Lisa akan segera mendarat. Tommy pun mengajak Lisa untuk bertukar kontak, dengan harapan bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Sejak saat itu, hampir setiap hari Tommy bertukar pesan dengan Lisa. Balasan dari Lisa tidak pernah lama. Tommy pun tidak menunggu untuk membalas. Tidak sabar mendengar kabar dari Lisa dan apa yang terjadi di kehidupannya. Walaupun Tommy tidak tahu di mana Lisa sekarang, ia merasa sangat dekat dengan Lisa. Seolah-olah Lisa selalu hadir di sampingnya. Hari demi hari, malam berganti malam, berderet-deret pesan singkat bergulir tak henti. Tommy rindu. Ia harus bertemu Lisa lagi. Tommy memberanikan diri menelepon Lisa. Sekali, 2 kali, 3 kali, panggilan Tommy dibiarkan berdering. Tidak menyerah, ia akhirnya mengirim voice note, mengajak Lisa untuk bertemu di Jumat sore. Tidak biasanya seperti ini. Lisa hanya membaca chat Tommy tanpa merespon. Tommy was-was. Apakah ia sudah membuat Lisa risih? Apakah masih terlalu cepat untuk mengajak Lisa bertemu secara langsung? 2 centang biru bertahan di layar. Sudah 3 hari Lisa tidak online. Apalagi membalas. Jari-jari Tommy gatal ingin menanyakan kabar Lisa. Tapi ia tidak ingin terlihat memasakkan diri. Tommy mencoba berpikir positif. Mungkin Lisa sibuk. Atau ada masalah dengan handphonenya. Atau bisa jadi ia hanya lupa membalas karena saking senangnya diajak bertemu. Fix. Lisa pasti merasa tidak nyaman dengan ajakannya, pikir Tommy. Maka ia berusaha berdamai dengan kenyataan. Ya, kelihatannya Lisa tidak mau diajak bertemu. Sudah cukup. Tidak perlu berpikir jauh-jauh. Tidak ada jawaban adalah sebuah jawaban. Suatu malam di apartemen, saat baru pulang kerja, rasa lelah menghinggapi Tommy. Tulang-tulangnya terasa remuk akibat aktivitas yang padat. Ia pun melemparkan barang-barangnya ke tempat tidur. Ada handphone, kunci mobil, dan dompet. Dompetnya tidak sengaja terbuka. Kartu nama Lisa terselip di sana. Tommy tidak ingat pernah bertukar kartu nama dengan Lisa. Paginya, Tommy terus terbayang-bayang kartu nama itu. Tommy yang masih dilanda penasaran dengan kabar Lisa, akhirnya berpikir untuk mencari tahu. Tommy pun mengambil kartu nama itu dan menghubungi nomor kantor Lisa. Di telepon, resepsionis menyapa Tommy. Tanpa basa-basi, Tommy langsung menyampaikan ia ingin disambungkan teleponnya ke Lisa. Nama lengkapnya Lisa Cahaya. Si resepsionis mengatakan, tidak ada yang bernama Lisa. Tommy tidak percaya. Lalu berusaha meyakinkan resepsionis dengan menyebut jabatan dan nama lengkap Lisa.
Tetapi resepsionis itu tetap pada pendiriannya, bahwa tidak ada yang bernama Lisa. Tidak menyerah begitu saja. Keesokan harinya, Tommy mengunjungi alamat perusahaan yang tertera di kartu nama itu. Di sana, Tommy menemui resepsionis. Ia menyampaikan bahwa sudah ada janji dengan Lisa Cahaya. Akan tetapi, resepsionis itu bingung, karena seperti yang sudah disampaikan via telepon, tidak ada yang namanya Lisa di perusahaan itu. Tommy kecewa dan kesal. Ia menganggap resepsionis itu mungkin sudah disuruh Lisa, kalau ia tidak mau menemui siapapun yang tidak membuat janji. Tommy memaksa sambil menunjukkan kartu nama Lisa. Si resepsionis lalu melaporkan pada staf HR. Staf HR tersebut datang ke meja resepsionis. Namanya Selfie. Si resepsionis menjelaskan apa yang terjadi. Akhirnya Selfie mengajak Tommy ke ruang meeting. Tommy pun menceritakan maksud kedatangannya. Mendengar penjelasan Tommy, Selfie terdiam, dan kemudian mengatakan hal yang sama, bahwa memang tidak ada yang bernama Lisa di perusahaan itu. Namun, Selfie membenarkan bahwa Lisa pernah bekerja di perusahaan itu, tapi sudah tidak lagi. Kenapa? Tanya Tommy. Lisa sudah tidak bekerja di sini kurang lebih 4 bulan. Sampai hari ini pun kami belum mendapat info yang jelas, kata Selfie. Tommy pun bingung. Tommy kemudian menunjukkan chatnya dengan Lisa kepada Selfie. Selfie awalnya tidak percaya. Namun setelah melihat foto profil dan isi chatnya, Selfie yakin 100% bahwa chat tersebut adalah benar dari Lisa sendiri. Selfie pun malah bertanya kepada Tommy, memangnya di mana Lisa sekarang? Lah, justru saya juga sekarang sedang mencari Lisa, Bu. Mereka saling tatap, sama-sama bingung. Selfie akhirnya menjelaskan sedikit info. Kalau terakhir, Lisa mengambil cuti 3 hari. Dan kemudian sampai hari ini ia tidak ada kabar. Begini aja Pak Tommy, kata Selfie. Ini nomor saya. Kalau Bapak ada info lagi soal Lisa, Bapak bisa hubungi saya. Mudah-mudahan kita bisa bantu juga. Tapi saya tidak bisa janji apa-apa ya, Pak. Pak Tommy, kata sekretarisnya. Tommy tersentak. Ia menyadari bahwa ia masih di ruang kerjanya. Di luar sudah gelap. Kenapa, Pak? Dari siang saya perhatikan Bapak banyak melamun. Apa ada masalah, Pak? Atau mau saya buatkan kopi mungkin, Pak? Tommy hanya menjawab, dia hanya sedang kelelahan. Lalu menyuruh sekretarisnya untuk pulang duluan, jika tugasnya hari ini sudah selesai. Waktu menunjukkan pukul 7.15 malam, semua karyawannya sudah pulang. Pikirannya terus mengulang momen pertemuannya dengan Lisa di pesawat. Chat mereka, sampai informasi dari Selfie pagi tadi. Tommy pun pulang, merasa bersalah karena melalaikan pekerjaannya seharian. Malam itu, Tommy makan dengan perasaan yang ia sendiri tidak dapat gambarkan. Ia tidak menikmatinya sama sekali. Suara TV berbunyi keras, tapi ia tidak tahu apa isinya. HP Tommy berdering, membuatnya sadar dari lamunannya. Tommy pun melihat layar HP-nya. Lisa? Gumam Tommy. Ia semakin bingung. Ada apa ini? Setelah beberapa detik, merasakan perasaan yang tidak karuan, ia pun mengangkat teleponnya. Halo? Kata Tommy. Hai Tom, apa kabar? Sorry ya, belakangan ini aku sibuk. Baru bisa hubungin kamu lagi nih, kata Lisa. Oh, nggak apa-apa, sahut Tommy dengan gugup. Kamu gak ada rencana ke Bali? Tanya Lisa. Mungkin
3 hari lagi aku ada jadwal ke Bali nih. Kamu lagi di Bali? Dan telepon pun tiba-tiba terputus. Dan membuat Tommy makin bingung. Tommy terbangun dari tidurnya. Ternyata apa yang dialaminya barusan itu cuma mimpi. Ia pun mencari HP-nya untuk melihat apa saja yang harus ia lakukan hari ini. Tommy membuka WhatsApp-nya untuk mengecek apakah ada pesan penting yang harus ia balas segera. Dan ada pesan dari Lisa, yang setelah dibuka adalah ajakan dari Lisa untuk bertemu di Bali. Tommy pun terdiam, dan semakin bingung. Ini ada apa sebenarnya? Ia pun menghubungi Selfie untuk bertemu dan menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Setelah pertemuan itu, Selfie mendorong Tommy untuk menemui Lisa di Bali dan menyampaikan salam untuk Lisa. Dan juga menanyakan kenapa Lisa tidak memberi kabar. Keesokan harinya, setelah penerbangan 1 jam lebih, Tommy langsung bergegas menuju ke tempat di mana ia janjian dengan Lisa, di pantai Pandawa. Setelah kurang lebih 45 menit dari airport, sampailah ia di pantai tersebut. Ia melihat Lisa dan menghampirinya. Lisa memandang Tommy lega, setengah tersenyum. Tommy merasa ada yang terangkat dari bahunya. Ia ingin memegang tangan Lisa saking rindunya. Selama beberapa saat, mereka mengobrol, menanyakan kabar masing-masing sambil menikmati semilir angin pantai di sore hari. Dan disertai deru suara ombak, menikmati kehadiran satu sama lain, memandangi matahari yang mulai menggantung rendah. Terlalu banyak yang ingin Tommy tanyakan, tapi waktu menjadi penghambat. Lisa mengajak Tommy untuk pergi ke tempat lain. Mereka berdua naik ke mobil, lalu berjalan ke arah bukit. Sementara matahari hampir menyentuh laut. Perjalanan terasa lama. Mereka masih mengobrol untuk melanjutkan pembicaraan tadi yang sempat terputus. Sambil Lisa sesekali memberitahu arah tujuan mereka kepada Tommy. Kalau seandainya kita nggak bisa ketemu lagi, gimana ya Tom? Tanya Lisa. Loh, kok tiba-tiba kamu nanya gitu? Balas Tommy. Nggak apa-apa kok Tom. Aku tahu, kamu pasti bertanya-tanya, kenapa aku ajak kamu ke sini? Kata Lisa. Aku minta maaf, Tommy. Maaf sekali, sudah bikin kamu kepikiran beberapa minggu ini. Tommy balik bertanya, kenapa minta maaf? Justru aku senang bisa ke sini, karena aku benar-benar ingin mengenal kamu lebih jauh lagi. Kita berhenti di sini, Tom, kata Lisa. Mereka sampai di tepi sebuah hutan jauh di atas bukit. Suasana menjadi sunyi dan dingin. Lisa melanjutkan. Iya, Tom. Itulah tujuanku mengajak kamu ke sini. Karena cuma ini cara yang bisa aku lakukan untuk kasih tahu kamu siapa aku dan apa yang terjadi sebenarnya. Lisa memandang Tommy dalam-dalam, kemudian mengajak Tommy untuk turun dari mobil. Lisa menunjuk ke arah hutan. Tommy pun tidak bisa melihat apa-apa. Kemudian kata Lisa, Tom, aku akan jalan lurus ke arah sana. Kalau kamu bersedia, ikuti aku. Apapun yang terjadi, jangan berhenti. Terus ikuti aku sampai ke tempat yang aku tuju. Lalu kamu akan tahu semuanya. Tapi kalau kamu ragu dan kamu tidak mau ikut aku tidak akan memaksa kamu. Dan aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku bahkan tidak akan mencari kamu lagi. Itu pilihanmu. Terima kasih, Tom, sudah bersamaku sejauh ini. Lisa mulai berjalan ke dalam hutan. Langkah Lisa ringan, menerobos hutan bagai berjalan di atas lantai marmer.
Tommy ragu. Lalu saat Lisa nyaris tidak terlihat, Tommy mulai berjalan cepat mengikuti Lisa. Tapi Lisa terasa semakin jauh dan semakin jauh. Padahal langkahnya perlahan. Matahari sudah terbenam. Tommy tidak bisa melihat apa-apa lagi di sekelilingnya. Ia pun menyalakan senter HP-nya dan hanya pantulan cahaya dari rambut Lisa yang ia lihat sebagai penunjuk jalannya. Tommy mempercepat langkahnya. Ia tidak juga bisa menyusul Lisa. Kira-kira 20 menit kemudian, di bawah sebuah pohon besar, Lisa berhenti dan menoleh ke arah Tommy. Melihat Tommy masih ada di belakangnya, air mata Lisa jatuh, seakan tidak dapat ia bendung. Lalu ia menghilang dari pandangan Tommy ke balik pohon. Sesampainya di pohon itu, Tommy jatuh berlutut. Ia menemukan sebuah jasad yang kelihatannya sudah berbulan-bulan ada di sana. Meski ia tidak mengenali wajah jasad itu, namun ia bisa mengenali jasad itu dari pakaian yang ia kenakan.